Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak untuk merenungkan satu dua ayat ya, dan coba camkan renungkan. Mari percaya bahwa ini firman Tuhan, dan izinkan Tuhan itu mengajar secara pribadi, dan akhirnya nanti lewat pengalaman bahwa ini firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat ya. Itu ada di Amsal 21 ayat 1 ya, bunyinya seperti ini. Hati raja seperti batang air, di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Nah, ayat ini bisa penerapannya mungkin bisa beberapa bentuk ya. Tapi yang saya mau sampaikan ini salah satu yang saya sendiri ngalami, dan saya lihat juga banyak hamba Tuhan ngalami, dan ada bagian yang perlu kita kerjakan, tapi ada sisi yang di luar kendali kita ya. Misalnya kita bekerja, bos kita itu jadi seperti raja ya, maksudnya kita punya atasan. Bos kita itu mungkin bukan orang yang kenal Tuhan, dalam arti mungkin dia orang yang agak ateis, atau orang yang kejam, orang yang kasar, yang nggak tahu aturan. Tapi kalau kita renungkan ayat ini, Amsal 21 ayat 1, bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini, maka kita bisa melihat bahwa ini ayat yang luar biasa. Nah, sekian tahun yang lalu saya baca satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa ya di Korea Selatan. Dia bangun satu gereja yang besar sekali ya, dan kalau mungkin bangunnya di negara yang maju itu udah gak aneh, tapi ini cerita mengenai Korea Selatan waktu itu yang habis perang ya, jadi sangat terpuruk. Tapi kemudian dia membangun gereja, dan dengan jemaat yang terbesar kayaknya di seluruh dunia ya. Jemaatnya itu kalau gak salah hampir 1 juta ya, atau sudah sampai, saya lupa ya. Tapi dia cerita satu pengalaman ketika dia punya visi dapat dari Tuhan untuk membangun gereja yang besar, dan kemudian dia menggunakan pinjaman ya dari bank. Kemudian waktu satu ketika ada saatnya dia mesti bayar cicilan atau pinjaman tersebut, dan dia nggak punya uang. Dan dia sudah berpikir mau lari saja ya ke luar negeri, tinggalkan itu. Tapi ketika dia sedang berdoa begitu ya, terus ada jemaatnya yang menguatkan ya. Nah, terus dia itu tiba-tiba dia datang ke kantor bank tersebut ya, di mana itu adalah hari terakhir dia mesti bayar itu ya, cicilan atau tunggakannya. Kalau dia nggak bayar tuh gerejanya itu akan disita ya. Lalu dia datang, dia langsung masuk ke kantor bank itu, dan ketika mau masuk ke ruang direktur utamanya itu, sekretarisnya cegat ya, "Pak, Bapak siapa? Ya, Bapak sudah buat janji atau belum?" Lalu ini pendeta ini bilang, "Saya dari kalangan pemerintah." Maksud dia itu pemerintah surgawi. Dia bilang. Lalu sekretarisnya, "Oh iya Pak, silakan Pak." Langsung orang-orang yang ngantri mau ketemu direktur bank itu tetap duduk, tapi pendeta ini langsung masuk dan ketemu dengan direktur banknya itu. Saya lupa detailnya apa dia ngomong, ada di bukunya dia cerita ya. Lalu intinya adalah dia menawarkan satu kerjasama atau apa ya. Ujungnya itu sebenarnya adalah dia butuh uang dari bank itu. Lalu ini direktur utamanya bilang begini, "Saya belum pernah lakukan hal ini ya. Anda mengajukan proposal tapi hitungannya itu ya tidak masuk akal seperti yang seharusnya. Tapi entah bagaimana, saya percaya sama Anda, saya mau setuju, saya mau lakukan hal ini ya." Lalu kalau nggak salah dia panggil direktur keuangan dan juga beberapa staf pembantunya itu. Dan mereka juga bingung, kok ini direktur utama izinkan sesuatu yang dia lakukan ini nggak masuk akal. Tapi singkat cerita langsung uangnya itu keluar saat itu, dan pendeta ini langsung bisa transfer untuk membayar cicilan ya, yang harus dia bayar. Dan akhirnya singkat cerita ya gerejanya selesai ya, besar luar biasa. Saya belum pernah ke sana sih, tapi buku-bukunya udah saya baca ya, wah luar biasa sekali. Nah,
Salah satu ayat yang dia tunjukkan ini, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Nah jadi waktu saya dengar, saya baca kesaksian ini, saya terus sangat terpesona gitu. Dan saya akui ayat ini dalam kehidupan saya. Dan waduh ya, banyak ngalami banyak hal ya. Pernah saya dengar juga kesaksian ada seorang hamba Tuhan, agak unik sebenarnya ya. Dia dipakai Tuhan dalam pelayanan yang sangat besar ya di Indonesia ini. Dan kesaksiannya itu jadi berkat bagi banyak orang ya. Buat saya juga jadi berkat. Karena ketika dia kuliah, dia cerita agak unik sih ya. Salah satu mata kuliah di jurusan yang dia ambil itu diharuskan dia bisa menggambar. Dan dia bilang dia susah sekali untuk bisa menggambar dengan baik ya. Dan satu ketika dia harus ujian pelajaran menggambar itu ya, menggambar bangunan ya, menggambar arsitek itu kan kalau gambar banyak sekali ya. Saya juga pernah ngambil mata kuliah seperti itu tapi cuma 2 semester ya. Menggambar rumah, mendesain ya. Tapi tentunya tidak sebanyak orang yang khusus kuliah di jurusan arsitek ya. Jadi waktu pas dia mau ujian ya, dia udah belajar dengan susah payah ya. Kemudian ketika dia ujian, saatnya ujian, dia ketiduran. Entah bagaimana alarm dia nggak bunyi atau dia nggak dengar, pokoknya dia ketiduran. Sehingga dia terbangun sudah telat. Dia paksain ke kampus, udah selesai ujiannya. Ya. Dia berdebar-debar, tapi orang ini memang saya melihat ya ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Nah orang ini langsung pergi ketemu dosennya, dia bilang, "Pak, maaf Pak, saya nggak bisa ujian tadi." Langsung dosennya bilang, "Ya saya tahu lah penyakit wanita kan." Jadi si dosen ini menduga mungkin si mahasiswanya ini sedang datang bulan terus sakit jadi nggak bisa ikut ujian. "Udah kamu ujian susulan aja, besok siap ya," katanya. "Oh iya Pak, ya udah." Dia pulang, dia belajar lagi, dia bilang, "Tuhan tolong saya bagaimana ini." Nah besok dia datang, ketemu dosennya tuh ya. Di ruangan khusus dia bilang, "Tuhan ini saya belajar aja susah gitu ya." Memang tapi dia siapkan diri dia. Ya, ini ada ayat di Amsal 21 ayat 31 ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya kita perlu lakukan bagian kita. Kita perlu belajar untuk ujian itu ya. Itu bagian kita untuk mempersiapkan diri kita ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan tapi kemenangan ada di tangan Tuhan ya. Jadi kesaksian-kesaksian yang kita dengar bukan membuat kita ini jadi hidup semaunya, nggak belajar untuk ujian, terus bergantung sama Tuhan tapi nggak lakukan bagian kita ya. Bukan seperti itu ya. Kita harus lakukan bagian kita. Nah ini anak Tuhan ini dia belajar lagi, dia siapkan diri dia, dan ketika dia mesti ujian susulan khusus dia bilang, "Tuhan ini saya bareng-bareng aja saya udah takut nggak bisa selesai dengan baik, ini apalagi harus sendirian." Ya. Lalu dia datang ke ruangan dosen itu ya. Dosennya bilang, "Oke, ya dikasih waktu 1 jam ya." Nah dalam waktu 1 jam itu dia mesti selesaikan 6 gambar. Ya. Nah ketika dia mulai gambar ya, dosennya ada di situ. Terus dosennya bilang, "Saya tinggal sebentar ya, saya mau telepon." Jadi ditinggal ya anak Tuhan ini dan dia mulai gambar. Begitu sudah 1 jam belum selesai. Kalau nggak salah baru ada 3 gambar gitu ya, 2 atau 3 gambar. Tapi dosennya belum datang. Dia terusin gambar. Sampai akhirnya selesai 6 gambar. Begitu sudah selesai. Itu kalau nggak salah waktunya 2 jam lebih ya. Hampir 3 jam. Dosennya begitu masuk. "Oh ya udah bagus." "Wah tapi ini kan lebih dari 1 jam ini. Ini 2 jam hampir 3 jam ya. Nggak fair dong ya. Nanti teman-teman kamu bisa protes. Udah besok lagi ya. Ulang lagi, datang lagi." Harus si anak Tuhan ini, "Aduh Tuhan kok diulang lagi." Tapi dia nurut aja ya. Besok dia datang lagi, terus dosennya minta maaf. "Maaf ya kemarin saya harus telepon dan rupanya banyak yang semestinya kerjakan saya sampai lupa. Jadi kelebihan waktunya buat kamu ya. Jadi kamu harus ngulang lagi hari ini." Nah ketika sudah mulai ujian ya, sudah beberapa lama. Kalau kemarin dosennya itu meninggalkan mahasiswa yang sedang ujian ini karena dia mau nelpon, tapi kali ini dia yang ditelepon. Karena dia ditelepon, dia bilang, "Sebentar ya, saya keluar sebentar ada teleponnya." Ini mahasiswa anak Tuhan ya dia kerjain terus aja ya.
Dia kerjain satu gambar, dua gambar, sudah sejam, dosennya belum datang. Dia terusin lagi, ya, sampai lewat mungkin 2 jam, hampir 3 jam, kayak kemarin, selesai. Lalu begitu selesai, dosennya baru masuk. Dia bilang, betul ya, selesai ya. Aduh, tapi ini kan lebih lagi waktunya ya. Tapi ya ini kan bukan salah kamu ya, salah saya ya. Ya udahlah, udah nggak apa-apa. Jadi dia bisa lulus, ya. Sementara teman-temannya ujian waktunya 1 jam, ya, dia lebih dari 2 jam, kalau nggak salah 3 jam. Dan Tuhan bisa buat seperti itu. Nah, ini kesaksian kayak begini nempel di saya. Ya, terus terang saya tuh kagum ya kalau seperti yang kayak begini ya. Terus saya dengar lagi kesaksian ada hamba Tuhan yang lain ya. Hamba Tuhan ini nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Kemudian ketika dia seorang dokter ya, dokter gigi, dia nggak bisa bahasa Inggris. Lalu ada sekelompok dokter gigi dari Korea kalau nggak salah datang ke Indonesia. Ketemu dengan ini kayak Persatuan Dokter Gigi ya, ada satu organisasi lah begitu. Lalu ini dokter gigi yang nggak bisa bahasa Inggris ini diminta untuk menemani para dokter yang dari Korea ya. Nah, dokter Korea ini mereka ini nggak bisa bahasa Indonesia, mereka bisa bahasa Inggris. Tapi dokter gigi orang Indonesia ini nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Korea. Lalu dia doa. Terus ketika dia doa Tuhan bilang ya ngomong aja. Jadi ketemu dia sendirian menemani para dokter Korea. Dia ngomong. Dalam pikiran dia bilang saya ngomong aja bahasa Indonesia. Tapi kok mereka ngerti ya gitu. Ya. Terus sudah 1 jam 2 jam begitu udah. Terus selesai. Datang teman-teman yang lain gitu. Nah mereka tahu bahwa ini si dokter gigi orang Indonesia ini gak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka tanya sama itu dokter-dokter dari Korea itu. Kalian ngobrol sama siapa? Sama ini katanya. Loh, pakai bahasa apa katanya? Oh bahasa Inggris loh. Dia gak bisa bahasa Inggris. Teman-temannya bilang gitu ya. Oh, his English is good. Dia bilang, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi rupanya selama percakapan itu si dokter gigi orang Indonesia ini ngomong bahasa Indonesia. Tapi Tuhan bisa membuat dokter-dokter yang dari Korea itu mengerti apa yang diomongkan oleh dokter gigi orang Indonesia ini. Dalam pengertian mereka itu mereka mendengar dalam bahasa Inggris. Nah sebaliknya para dokter dari Korea itu waktu ngomong ke dokter gigi orang Indonesia ini mereka ngomong bahasa Inggris karena mereka pikir si dokter orang Indonesia ini ngerti bahasa Inggris. Tapi yang didengar oleh dokter gigi orang Indonesia ini adalah bahasa Indonesia. Jadi dia bisa ngerti dan selama 1 jam lebih mereka bisa bercakap-cakap. Yang dari Korea itu hanya bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Indonesia. Yang dari Indonesia ini seorang dokter gigi tidak bisa bahasa Inggris. Tapi toh mereka bisa berkomunikasi selama 1 jam lebih. Ya, ini nempel ke saya ya. Nah suatu ketika ya, saya ada ikut satu kuliah ya, kuliah manajemen. Dan saya sudah 11 tahun ya saya nggak teruskan karena waktu itu aturannya adalah setelah lulus itu kita mesti kerja 2 tahun baru teruskan untuk ngambil gelarnya ya, ngambil tugas akhirnya. Nah setelah 11 tahun tuh baru saya teruskan. Nah dalam prakteknya kami satu angkatan tuh 50 orang kalau nggak salah. Tapi nggak semua meneruskan karena biasanya kalau udah kerja ya malas ngapain lagi ya kuliah lagi ya. Jadi hanya sebagian ya, nggak sampai setengahnya lah yang ikut sampai selesaikan tugas akhirnya lalu dapat gelarnya ya. Nah saya satu di antara teman-teman yang meneruskan. Nah waktu ketika mau ujian akhir, sudah buat tugas akhir ya. Jujur saya waktu itu saya dengan teman mengerjakan satu topik yang di luar kemampuan saya. Itu topik di bidang pekerjaan teman saya. Tapi saya ngerjakan teorinya aja, yang teorinya saya tahu. Tapi prakteknya ini teman saya yang lebih tahu. Nah ketika sudah presentasi kemudian mau diuji satu persatu, teman saya bilang sama saya begini, biar gua aja ujian duluan karena gua menguasai bahan ini ya, dia bilang. Nanti kan dosennya nanya sudah selesai sejam ya ujian, dosennya udah capek jadi pertanyaannya udah habis, nanti giliran lo maju ya gak banyak pertanyaannya. Saya pikir oke lah. Jadi setelah kami presentasi, maka teman saya ujian duluan ya. Saya di luar nungguin 1 jam.
Lalu saya coba belajar ya, apa yang sudah kami buat ya. Saya mikir gini, Tuhan ini 1 jam saya mau belajar apa ya. Saya lakukan bagian saya belajar, saya udah selesaikan tugas ini, bahkan teorinya tuh saya yang ngetik, saya kerjakan semua. Tapi dalam soal pengertian bahannya tuh teman saya lebih tahu ya. Lalu saya bilang begini, Tuhan ini kan saya jujur nggak bisa mengandalkan kekuatan saya ya. Tapi saya sudah doa untuk teruskan kuliah ini, menyelesaikan tugas akhir dan dapat gelarnya. Dan saya percaya itu Engkau yang menuntun karena semua biaya yang sangat besar itu bisa terpenuhi. Oke, saya mau menghubungkan otak saya yang tidak seberapa ini dengan kemampuan-Mu Tuhan di surga ya. Engkau tahu apa yang harus saya jawab ketika diuji nanti. Nah, nanti tolong Tuhan, waktu mereka nanya apa saja, tolong saya diberi hikmat, saya ngomong tapi Engkau menjelaskan lebih detail daripada yang saya jelaskan, yang saya sampaikan, sehingga mereka bisa mengerti ya. Nah, kenapa saya bisa doa seperti ini? Sebelumnya saya dengar satu kesaksian juga ya. Ada hamba Tuhan kuliah di Belanda ya. Dia bahasa Belandanya nggak bagus. Jadi waktu dia sedang ujian akhir kayak sidang sarjana begitu, salah seorang penguji itu nanya ya. Dia satu pertanyaan dia tanya. Dia tanya misalnya aja ya. Nah, pengujinya bilang, coba jelaskan mengenai hukum Archimedes. Ya. Terus si yang diuji ini bilang begini, hukum Archimedes ya hukum Archimedes. Lalu pengujinya yang mendengar itu bilang gini, ya betul. Lalu ditanya lagi, coba jelaskan mengenai hukum Pascal. Lalu yang diuji bilang, hukum Pascal ya hukum Pascal. Lalu yang menguji bilang, oh ya betul. Coba sekarang jelaskan mengenai hukum Newton. Dijawab lagi, hukum Newton ya hukum Newton. Oh ya betul. Akhirnya lulus dengan nilai bagus ya. Lalu dia tanya sama bapaknya, kok bisa gitu Pak? Oh bisa. Jadi waktu kamu jawabnya cuma 1-2 kalimat. Tapi malaikat Tuhan ngomongin di telinga dosenmu. Dan jelaskan lebih detail. Sehingga yang dia dengar itu lebih jelas daripada yang kamu sampaikan. Wah itu nempel ke saya loh ya. Jadi saya bilang tolong Tuhan nanti saya ngomong 1-2 kalimat ini tolong Engkau jelaskan lebih detail kepada penguji saya ya. Tahu ya ketika kami sudah selesai ujian ya karena kami kerjakan bareng-bareng nilainya sama. Tapi ujian masing-masing, ujian pribadinya itu, ujian lisannya itu nilai saya lebih tinggi dari nilai teman saya. Padahal teman saya yang menguasai bahannya. Kok bisa kayak begitu? Nah itu yang dibilang hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saya lakukan bagian saya. Kan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Saya lakukan bagian saya. Tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya jadi yang menentukan lulus apa enggak itu kan dosen. Nah Tuhan yang bisa buat hati dosen itu diarahkan kemana. Tiba-tiba dia bisa senang sama kamu. Dia sayang sekali sama kamu. Dan saya alami juga waktu ujian sarjana dulu ya. Besoknya mau sidang sarjana, ini hari ini saya dengan teman asistensi. Lalu dia bilang gini, siap ya besok sidang, oke, pelajari ini ya. Nah, dikasih tahu dulu yang mesti dipelajari yang mana. Jadi besoknya waktu sidang sarjana, ya ada 2 penguji, yang satu menguji satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab ya. Teman saya juga nggak bisa jawab. Tapi setelah itu giliran pembimbing kami ya. Ini orang yang senior, profesor, doktor, insinyur, master of science, orang pinter. Ya dekan di atas ketua jurusan. Lalu dia kasih pertanyaan yang dia sudah kasih tahu sebelumnya ya. Coba jelaskan tentang hal ini. Nah saya jelaskan dengan detail sekali karena saya sudah pelajari. Sudah diberitahu ya saya pelajari. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Itu saya lakukan bagian saya. Tapi kemenangan di tangan Tuhan. Tuhan bisa buat favor begitu rupa. Sehingga dosen itu waktu dia tanya saya jelaskan dengan detail dan dia bilang bagus sekali ya bagus. Dan akhirnya saya dengan teman dinyatakan lulus dengan nilai A. Ya. Padahal itu favor. Ya. Ini ayat yang luar biasa. Coba renungkan. Ya, teman-teman mungkin bisa bekerja atasan bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nempel sama Tuhan, nanti dia buat semuanya menjadi baik.
Tapi ada yang mesti kita lakukan bagian kita, lakukan dengan setia. God is good all the time. Amin.